Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Adam Nurawijaya dengan NIM 220301006. Saya dari kelas TE2A. Di sini saya akan mempresentasikan atau menampilkan tentang perawatan dan perbaikan aki basah. Nah, di sini aki memiliki dua jenis, yaitu aki basah dan aki kering. Namun di sini saya memilih aki basah sebagai presentasi saya. Pertama, kita sebelumnya mengenal dulu apa itu aki basah. Aki basah dikenal juga sebagai aki berair, menggunakan cairan aki atau air suur sebagai medium elektrolitnya. Aki basah terdiri dari beberapa komponen kunci, termasuk sel-sel aki yang terendam dalam cairan aki. Cairan ini berfungsi menghasilkan arus listrik yang diperlukan oleh kendaraan, seperti kendaraan sepeda motor yang biasanya digunakan sepeda motor 2 tak atau motor-motor lama, serta kendaraan mobil. Dalam aki basah, pemisah atau separator digunakan untuk memisahkan sel-sel aki dan mencegah kontak langsung yang dapat menyebabkan konsleting. Hingga saat ini, aki yang populer digunakan adalah aki model basah yang bersifat cairan asam sulfat. Ciri utamanya yaitu memiliki lubang dengan penutup yang berfungsi untuk menambah air aki saat air aki kekurangan air akibat penguapan yang terjadi saat reaksi kimia antara sel dengan air aki. Sel-selnya yang digunakan yaitu bahan timbal balik atau BB. Mengapa saya memilih aki basah? Karena aki basah sangat populer di antara aki, yaitu aki kering atau aki basah. Karena aki basah lebih mudah perbaikannya dan jangka waktunya tahan lama ketika kita benar-benar merawatnya. Di sini sebelumnya ada kelebihan dan kekurangan dari aki basah daripada aki kering. Yaitu kelebihan yang pertama, bisa langsung dipakai tanpa harus disetrum. Sebenarnya memang langsung bisa digunakan tanpa harus disetrum. Namun ketika aki basah ini rusak atau kita perbaiki terlebih dahulu, kita tetap harus mengecas aki ini untuk mengalirkan arus terlebih dahulu. Yang kedua, yaitu harga lebih murah dibandingkan aki kering. Memang harga lebih murah daripada aki kering, sehingga banyak orang-orang lebih memilih aki basah daripada aki kering, yang juga perawatannya lebih mudah serta jangka waktunya juga tidak terlalu jauh seperti aki kering. Yang ketiga, lebih hemat karena bisa diisi ulang. Ya, karena kita hanya mengisi ulang air akinya saja, sehingga tidak perlu terlalu banyak mengecasnya. Kekurangannya adalah harus mengisi air aki. Terus yang kedua yaitu isi ulang air aki apabila sudah habis. Dan yang ketiga, tegangan kurang stabil. Ya, kita harus mengisi air aki sebelum habis. Apabila sebelum habis, seharusnya sebelum habis, karena dalam aki itu ada tulisan tentang air aki harus diantara maksimal atau minimal. Di slide selanjutnya akan saya jelaskan lebih lanjut. Ya,
Selanjutnya kita akan melakukan perawatan aki basah. Sebelum melakukan perbaikan, kita harus melakukan perawatan aki basah. Perawatan yang pertama dilakukan adalah memeriksa berat jenis air aki dengan spesifikasi berat jenis air aki yaitu 1260 hingga 1280 km per kubik. Bila massa kurang dari angka tersebut, maka air aki harus diganti. Jadi di sini kita bisa menggunakan salah satu pengukuran atau alat ukur yaitu hidrometer sebagai alat untuk mengukur berat jenis air aki. Selanjutnya yang kedua adalah aki harus berada di antara garis upper dan lower atau minimal atau maksimal. Yang sebelumnya saya jelaskan di slide sebelumnya, yaitu air aki diisi jangan sampai melebihi maksimal dan jangan sampai kurang dari minimal, yaitu di antara maksimal dan minimal dari aki tersebut. Di sini ada indikator maksimal dan minimalnya. Lalu yang ketiga yaitu pemeriksaan tegangan aki. Pemeriksaan tegangan aki yang baik yaitu 12,6 volt. Bila tegangan kurang dari angka tersebut, maka aki harus dilakukan pengecasan. Ya, seperti saya bilang, aki basah tidak hanya melakukan penggantian saja, juga diperlukan pengecasan untuk memberikan arus kepada aki tersebut. Lalu yang keempat yaitu pemeriksaan terminal aki. Periksa aki dan kabel aki harus bersih dan bebas dari korosi. Ya, kita setidaknya harus memeriksa aki kita ketika digunakan. Jangan sampai terjadinya korosi. Yang digambar di samping merupakan aki yang mengalami korosi sehingga kita harus membersihkannya. Lalu selanjutnya ada perbaikan dari apa yang kita lakukan ketika aki itu sudah mengalami kerusakan. Yang pertama adalah kuras aki terlebih dahulu. Kuras air aki selama kurang lebih 15 menit atau sampai semua air aki habis. Ya, kita membuangnya seluruhnya. Lalu selanjutnya yang kedua adalah buka dan keluarkan sel aki dengan hati-hati dan jangan sampai rusak. Dan kita harus membuka. Lalu selanjutnya kita buka dan keluarkan sel aki terlebih dahulu ya, satu persatu. Lalu yang ketiga adalah mengganti sel aki yang sudah rusak. Ya, kita setelah kita membukanya, kita melihat dulu sel aki yang sudah rusak, kita ganti dan dengan sel yang lain kita menggantinya. Lalu selanjutnya yang keempat yaitu rakit sel. Ya, setelah kita mengganti sel yang rusak tadi, kita merakit kembali sel sesuai urutannya. Sesuai urutan yang pertama kita membuka. Lalu selanjutnya adalah melakukan pengisian air aki. Ya, kita harus memasukkan air aki ke dalam tiap sel aki sampai batas di antara upper atau lower. Yang sebelumnya saya jelaskan, harus di antara upper atau lower, jangan sampai melebihi atau kurang dari lower. Lalu yang selanjutnya adalah pengecasan aki. Kita harus melakukan pengecasan. Ya, setelah semuanya dilakukan, tahap terakhir adalah melakukan pengecasan atau pengisian arus. Ya, walaupun aki basah hanya mengganti, kelebihannya hanya bisa mengganti air aki, tapi kita
ketika rusak atau perbaikan, kita tetap harus melakukan pengisian arus atau mengecasnya, karena harus mengisi arus terlebih dahulu sebelum digunakan. Ya, sekian presentasi atau penjelasan tentang perawatan dan perbaikan dari aki basah. Jika ada salah kata atau ada yang kurang dipahami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.